Episode 771 dengan judul Perusahaan Perdagangan Heaven Ceraf. Ketika Demon Sin melihat gumpalan darah, mata kecilnya yang licik segera menjadi cerah. Aku ingin darah itu. Lin Ming menyapu pikirannya di atas darah. Darah itu mirip dengan darah dari tingkat pertama dari Cosmic Melting Furnace, keduanya memancarkan energi kuno. Jadi, seharusnya darah dari iblis raksasa kuno. Dari segi kualitas, itu jauh dari sebanding dengan darah Phoenix kuno, tapi itu masih sangat berharga. Baik, Lin Ming tidak pelit. Bagi Demon Sin, yang hanya memiliki bentuk jiwanya yang tersisa, kekuatan esensi darah ini adalah satu-satunya cara baginya untuk pulih. Selama beberapa tahun terakhir, Demon Sin telah banyak membantunya, dan bahkan telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Demon Sin buru-buru melompat keluar dari laut spiritual Lin Ming, berubah menjadi anjing kecil berambut keriting merah, dan terjun ke gumpalan darah iblis raksasa kuno. Dia segera menelannya utuh. Dengan desahan puas, wajah seperti anjing Demon Sin mengungkapkan ekspresi yang sangat puas. Setelah menelan darahnya, seluruh tubuh Demon Sin memerah. Setelah itu, tubuhnya yang awalnya samar dan terdistorsi menjadi jauh lebih padat. Ini berlanjut selama setengah dupa senilai waktu. Setelah berhenti, Demon Sin menggunakan cakarnya untuk menepuk perutnya, dan bersendawa dengan keras. Luar biasa, sangat luar biasa. 10 jin lagi dari benda ini akan bagus. Petik 2. Lin Ming samar-samar tersenyum, menggelengkan kepalanya. Sudah cukup bagus untuk memiliki 2 tael darah ini, tetapi anjing terkutuk ini sebenarnya menginginkan 10 jin. Dia menunjuk ke armor iblis hitam yang mengambang di udara dan bertanya, Demon Sin, bisakah kamu memberitahuku apa armor iblis ini? Kenangan yang diwarisi Lin Ming dari Kaisar Iblis sebagian besar tidak lengkap, dia tidak memiliki ingatan tentang baju besi iblis ini. Demon Sin menjilat bibirnya dan menjawab, itu adalah baju besi iblis yang guru tempa secara pribadi ketika dia masih di benua tumpahan langit. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada zaman di mana saingan yang tak terhitung jumlahnya dan pahlawan muncul bersamaan, dengan legenda baru dibuat setiap hari. Kekuatan guru tak tertandingi di dunia itu, namun, masih ada lawan yang bisa mengancamnya. Misalnya, balapan laut dalam. Petik 2. Lin Ming mengangguk mengerti. Di dunia ini, ukuran laut tanpa batas jauh lebih besar dari daratan. Ada banyak sekali hal yang hidup di dalam laut dalam, termasuk banyak ras yang beragam dan menarik. Bahkan ada ras dari zaman kuno yang sunyi, yang memiliki warisan garis keturunan jauh melebihi manusia. Dalam situasi ini, jumlah pembangkit tenaga balap laut dalam yang ada jauh melebihi jumlah manusia. Jika bukan karena fakta bahwa ras laut dalam lebih cocok untuk hidup di bawah air, dan tidak dapat bertahan lama di darat, maka mereka mungkin akan terlibat dalam perang tanpa akhir dengan umat manusia. Demon Sin melanjutkan, guru bertarung dengan lawan ras laut dalam untuk waktu yang lama, bahkan sebelum akhirnya baju besi iblis ini ditembus, dengan guru hampir tidak berhasil mengalahkan musuhnya dalam menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Karena armor iblis telah ditembus, guru memutuskan untuk menyimpan armor iblis di dalam Cosmic Melting Furnace dan memperbaikinya. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki armor iblis itu sangat lama. Pada saat guru meninggalkan dunia ini, baju besi iblis masih belum diperbaiki sepenuhnya. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu sekarang, dan armor iblis ini akhirnya memperbaiki dirinya sendiri di dalam Cosmic Melting Furnace. Tidak hanya diperbaiki, nilainya sekarang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Darah iblis raksasa yang baru saja aku serap seharusnya ditinggalkan oleh tuannya untuk membantu memperbaiki baju besi iblis, hanya saja armor iblis tidak menggunakan semuanya. Petik 2. Jadi begitulah. Lin Ming mengulurkan tangannya dan menggenggam baju besi iblis. Kemudian,
dia menemukan bahwa ada celah melingkar yang hilang di bagian dada kiri dari armor iblis. Celah seragam seperti itu jelas bukan disebabkan oleh senjata yang menembusnya. Area ini seharusnya menjadi tempat cermin pelindung hati ditempatkan. Cermin pelindung hati hilang. Sepertinya begitu. Demon Sin menggelengkan kepalanya, sedikit menyesal. Jika itu adalah armor iblis lengkap, maka nilainya tidak kurang dari Cosmic Melting Furnace. Lagi pula, tidak banyak harta pertahanan di levelnya di luar sana. Petik 2. Lin Ming terus terang mengenakan baju besi. Untuk sesaat, dia merasakan energi iblis menyelimuti tubuhnya, menyatu dengan esensi sejati pelindung tubuhnya, menyebabkannya menjadi lebih kuat dan lebih ulet dari sebelumnya. Oh, apa efeknya seperti ini? Petik 2. Tentu saja, armor yang bagus tidak hanya tangguh, tapi juga memiliki kemampuan kelas atas untuk mengurangi cedera. Jika armor seseorang tidak mampu melemahkan serangan musuh, maka tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuatnya itu. Petik 2. Banyak serangan seniman bela diri memiliki sifat penetrasi. Hanya bertahan dari serangan fisik senjata mereka tidaklah cukup, seseorang juga perlu bertahan melawan energi tersembunyi di baliknya. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengan buah 5 warna dan Void Temperate Root? Demon Sin bertanya. Buah 5 warna dan akar Void Temperate adalah material surgawi tingkat tinggi. Saya berencana untuk menggunakannya sebagai dasar pil yang akan saya buat segera. Saya juga akan menambahkan batu giok roh kayu 200.000 tahun, rumput pohon naga, dan akhirnya batu bunga langit untuk bertindak sebagai katalis, untuk membuat pil kekosongan 5 pudar. Itu seharusnya cukup bagiku untuk membuka sepertiga dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Petik 2. Hehe, jika kamu mencapai ranah sukses besar dari teknik alkimia kamu, maka itu tidak hanya akan meningkatkan jiwamu, tetapi kemajuan transformasi tubuhmu akan meningkat dengan kecepatan astronomi. Siapa yang tidak iri dengan ini? Namun, pil 5 Fat Void adalah resep dengan peringkat yang cukup tinggi. Apakah Anda memiliki keyakinan untuk berhasil menyempurnakannya? Petik 2. Tidak untuk saat ini, tapi saya bisa berlatih perlahan sampai saya bisa. Saya tidak terlalu terburu-buru. Berlatih alkimia juga merupakan cara untuk meredam jiwa. Petik 2. Kenangan yang diwarisi Lin Ming dari Realm of the Gods Alchemist relatif lengkap, termasuk bahkan pengalaman dan keterampilan berharga yang telah dia pelajari. Namun, ini saja tidak cukup. Meskipun pengetahuan Lin Ming sudah cukup, dia masih kekurangan koordinasi antara tubuh, jiwa, energi, dan pikirannya. Ini mirip dengan master sitar yang belum pernah memainkan lagu sitar sebelumnya. Sekalipun mereka hafal musiknya, dan tahu betul cara memainkan musiknya, mereka tetap tidak akan bisa menafsirkan lagu itu dengan sempurna pada percobaan pertama mereka. Ini hanya karena jari-jari mereka tidak dapat mengikuti pikiran mereka. Apa yang harus dilakukan Lin Ming sekarang adalah terus berlatih, sehingga tubuhnya dapat menghafal penggunaan keterampilan alkimia. Setiap kali dia menyentuh energi, kontrolnya terhadap nyala api, semuanya harus menjadi refleks yang terkondisi. Dia harus bisa menampilkan performa yang sempurna tanpa berpikir panjang. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencapai peluang tertinggi untuk berhasil memurnikan pil. Di mana Anda berencana menemukan rumput naga atau batu bunga langit? Demon Sin bertanya. Aku akan mencari Li Yifeng. Lin Ming sudah memikirkan ini. Li Yifeng adalah pangeran dari 7 bintang kerajaan ilahi yang biasanya suka mencari teman baru. Dia harus tahu semua jenis orang. Selain itu, dia memiliki koneksi ke banyak dari 4 jaringan intelijen domestik kerajaan ilahi. Jadi meminta informasi darinya akan menjadi cara tercepat dan paling efisien. Dan Li Yifeng tidak mengecewakannya. 10 hari kemudian, dia kembali dengan membawa berita. Ho, nyala api jimat transmisi suara melintas di depan Lin Ming,
menyebabkan dia segera berhenti mengerjakan pil yang saat ini sedang dimurnikannya. Satu-satunya benda di dalam tungku pil adalah tumpukan abu hitam. Dia tersenyum sedih. Panas Cosmic Melting Furnace terlalu kuat. Mencoba berlatih dengan ramuan obat tingkat rendah yang tidak tahan terhadap suhu panas yang membakar ini benar-benar merupakan tantangan besar. Selama beberapa hari terakhir, dia menghabiskan sepertiga dari batu esensi roh yang dia peroleh dari White Dragon Jade Raw, semuanya untuk membeli batu giok roh kayu. Tanaman obat yang dia gunakan untuk latihan berasal dari kebun obat di wilayah Setan Laut Selatan, dan istana mendalam Yin Yang. Pada titik ini, dia telah menggunakan 20% dari jamu, tetapi jumlah produk yang berhasil disuling adalah angka yang sangat rendah. Biasanya, yang dia lakukan hanyalah membuat tumpukan demi tumpukan abu hitam. Jika pasangan Sing dari istana mendalam Yin yang mengetahui bahwa ramuan obat mereka yang ditanam dengan hati-hati semuanya digunakan oleh saya, hanya untuk berlatih alkimia, saya ingin tahu seperti apa wajah yang akan mereka buat. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tertawa pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat menghabiskan uangnya beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia menyebut ramuan obat ini level rendah, sebenarnya, itu cukup untuk membuat seorang seniman bela diri menjadi gila dengan keserakahan jika mereka ditempatkan di kelas 3 sekte. Lin Ming, apa kata jimat transmisi suara? Demon Sin bertanya. Ini dari Li Yifeng. Dia memberitahuku keberadaan batu bunga langit. Rupanya, mereka bisa dibeli di perusahaan perdagangan Heaven Ceraf Kerajaan Surga 9 Tungku. Adapun rumput Dragon Spin, dia masih belum menemukan informasi apapun. Petik 2. Baik, lalu, apa yang kamu rencanakan sekarang? Petik 2. Kita akan pergi ke perusahaan perdagangan Heaven Ceraf dulu. Perusahaan perdagangan Heaven Ceraf berlokasi di kota Witch Creek, yang berada di dalam kerajaan suci 9 Tungku. Itu memiliki sejarah berusia 6.000 tahun, warisan yang melampaui sebagian besar sekte kelas 4 dan 5, dan mampu berdiri di level yang sama dengan beberapa tanah suci. Perusahaan perdagangan Heaven Ceraf adalah salah satu dari 3 perusahaan perdagangan besar kerajaan surga Tungku 9, dan memiliki latar belakang yang sangat dalam. Untuk perusahaan perdagangan Heaven Ceraf telah berkembang ke tingkat ini, dan di kerajaan suci 9 Tungku pada saat itu, pasti berarti bahwa mereka terkait erat dengan keluarga kerajaan-kerajaan 9 Tungku ilahi. Ketika Lin Ming memasuki kota Witch Creek, di mana markas besar perusahaan perdagangan Heaven Ceraf berada, dia bahkan tidak perlu bertanya-tanya untuk melihat lokasi gedung markas. Ini hanya karena bangunan itu sangat menonjol. Tinggi di langit ada sebuah garet yang menjulang ratusan kaki ke udara, dan lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Itu benar-benar mengambang di sana, tergantung di udara. Di sekitar garet ada jejak asap ungu samar yang bersinar di bawah sinar matahari yang cerah, jelas bahwa semua ini disebabkan oleh formasi arai. Menjaga garet besar seperti itu tergantung di udara kemungkinan besar membutuhkan sejumlah besar batu esensi roh setiap tahun. Dari sini saja, orang bisa melihat seberapa dalam kekayaan perusahaan perdagangan Heaven Ceraf. Lin Ming diam-diam melambaikan lengan bajunya dan terbang ke atas. Tetapi ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa ada fluktuasi tak terlihat yang menutupi langit. Fluktuasi ini membentuk semacam perlawanan, menghalangi pergerakan Lin Ming saat dia mendekati perusahaan perdagangan Heaven Ceraf. Lin Ming sedikit jengkel. Jika dia bisa merasakan perlawanan ini, maka orang lain pasti juga bisa. Bagaimana tempat ini berbisnis? Apakah mereka bertemu dengan pelanggan mereka di luar? Semakin tinggi Lin Ming terbang, semakin jelas perlawanannya. Pada saat Lin Ming akhirnya mencapai pintu masuk ke perusahaan perdagangan Heaven Ceraf, dia sampai pada pemahaman bahwa ada ketentuan untuk memasuki perusahaan perdagangan ini. Seorang seniman bela diri dengan kultivasi Xiantian yang ekstrim,
atau mungkin seseorang yang baru saja memasuki inti berputar awal, atau mungkin bahkan seorang seniman bela diri inti berputar awal dengan dasar yang tidak stabil. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa masuk ke perusahaan perdagangan Heavencraft. Dan, bahkan jika mereka bisa, mereka harus menghabiskan semua kekuatan mereka untuk melakukannya, sehingga mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak mungkin mereka memiliki wajah untuk memasuki perusahaan perdagangan sesudahnya. Toko macam apa ini, di mana seseorang harus berjuang untuk masuk? Jika hanya masuk sekali seperti ini, diragukan banyak orang akan kembali. Ini berarti bahwa perusahaan perdagangan kerajinan langit membanting pintu mereka di depan semua seniman bela diri di bawah ranah inti berputar. Ini juga harus menjadi alasan mengapa markas perusahaan perdagangan mereka ditangguhkan di udara. Bertahan di langit sudah memberikan perasaan luhur dan agung. Ditambah dengan fakta bahwa mereka menolak untuk melayani semua seniman bela diri di bawah ranah inti berputar, ini sudah cukup untuk menetapkan seberapa tinggi kualitas bisnis perusahaan perdagangan Heavencraft. Saat Lin Ming menaiki tangga Heavencraft Trading Company, dia melihat tanda hitam besar tergantung dengan bangga di atas gerbang setinggi 50 kaki. Ada dua kata yang sangat bergaya tertulis di atasnya dengan kuas besar dan tebal, Paviliun Kerajinan Surga. Kedua kata ini memiliki jejak samar konsep dan hukum yang tertanam di dalamnya. Dan di kedua sisi gerbang tinggi, ada juga lebih banyak kata yang menyertai. Kata-kata ini sederhana. Hanya harta yang terjual, tidak ada hal umum. Hanya pembangkit tenaga listrik yang diterima, tidak ada entry untuk yang biasa-biasa saja. Petik 1. Betapa berani. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Perusahaan perdagangan Heavencraft ini benar-benar gila. Apakah ini berarti bahwa setiap orang yang tidak bisa memasuki paviliun Heavencraft adalah orang yang biasa-biasa saja? Saat dia berjalan menuju paviliun Heavencraft, penjaga gerbang sudah membuka pintu, menunjuk ke arah Lin Ming. Di lobi yang luas, tidak banyak pengunjung, tampaknya agak sepi dan sepi. Ini juga sesuai harapannya. Bagaimanapun, perusahaan perdagangan Heavencraft tidak bergantung pada volume transaksinya untuk berhasil. Pahlawan muda ini, bolehkah saya menanyakan permintaan apa yang Anda miliki? Setiap pengunjung perusahaan perdagangan Heavencraft akan didekati oleh seorang pelayan muda yang cantik, yang kemudian akan memberi mereka layanan satu-satu. Gadis muda yang bertanggung jawab untuk membantu Lin Ming tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Sosok rampingnya sangat tinggi, dia hanya sedikit lebih pendek dari Lin Ming. Saya ingin membeli batu bunga langit. Lin Ming langsung menyatakan. Episode 772, dengan judul Batu Bunga Langit. Batu bunga langit. Pelayan muda itu bertanya, tertegun. Ini adalah benda yang sangat langka. Paviliun Heavencraft baru saja berhasil mendapatkan beberapa batu bunga langit baru-baru ini. Karena mereka adalah bahan alkimia tingkat tinggi, mereka sangat populer di Kerajaan Suci Sembilan Tungku, dan harganya juga setinggi langit. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lin Ming yang tampak begitu muda itu langsung meminta batu bunga langit. Pelayan muda itu ragu-ragu sejenak, curiga bahwa Lin Ming hanya main-main dan hanya ingin melihat batu bunga langit yang indah. Kemudian, dia hanya akan membuat alasan dan memutuskan untuk tidak membelinya. Meskipun dia ragu, dia masih melaporkan informasi ini. Sesaat kemudian, seorang wanita tua berpakaian hitam berjalan turun dari lantai atas. Wanita tua berpakaian hitam menyipitkan matanya saat dia menilai Lin Ming. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat bahwa fondasi Lin Ming sangat stabil. Selain usia dan kultivasinya, dia pasti harus menjadi junior yang luar biasa dari generasinya. Orang semacam ini mungkin benar-benar mampu membeli batu bunga langit. Adik kecil ini, ikutlah denganku.
Wanita tua itu berbalik dan berjalan ke atas dengan Lin Ming mengikuti di belakangnya. Saat Lin Ming melangkah ke tangga, dia menemukan bahwa di antara lantai paviliun Heaven Craft, sebenarnya ada lapisan perlawanan tak terlihat yang mirip dengan saat dia terbang. Kecuali, resistensi dari level ini ke level berikutnya 2 kali lebih banyak. Mungkin bahkan seniman bela diri revolving core awal yang normal tidak akan bisa berjalan. Ketika dia berbalik untuk melihat pelayan muda di belakangnya, dia melihat bahwa dia memiliki tanda bersinar di pinggangnya. Jelas bahwa token ini membiarkan pelayan level Hautian ini dengan bebas melintasi paviliun Heaven Craft. Bahkan ada lebih sedikit orang di lantai 2 paviliun Heaven Craft. Setelah Lin Ming duduk, 2 pelayan meletakkan sepiring makanan ringan di depannya. Tidak terlalu jauh dari Lin Ming, ada seorang pria tua berpakaian merah duduk di meja lain. Orang tua berpakaian merah ini memiliki kultivasi penghancuran kehidupan tahap kedua. Orang tua itu sedang memegang cangkir teh di satu tangan sambil perlahan memainkan penutup di tangan lainnya. Dia melirik Lin Ming, semua tersenyum. Lin Ming mengangguk dengan sopan sebagai balasannya. Orang tua berpakaian merah ini juga harus menjadi tamu paviliun kerajinan surga. Pada saat ini, dari aula samping lantai 2, seorang wanita ramping berjilbab ungu berjalan keluar. 2 tamu, Anda sudah menunggu lama sekali. Suaranya yang merdu seperti denting lonceng segera menarik perhatian Lin Ming dan pria tua itu. Wanita itu tampak berusia lebih dari 20 tahun, dan meskipun dia memiliki kerudung di wajahnya, orang dapat dengan jelas melihat bahwa wanita di bawahnya adalah kecantikan yang sederhana namun indah. Perawakannya anggun, dan kulitnya berkilau seperti kristal tembus cahaya. Dia adalah spesimen feminitas yang menakjubkan yang mudah dilupakan orang lain. Wanita itu membuka mulutnya dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa kedua tamu terhormat ada di sini untuk membeli batu bunga langit. Sebenarnya, batu bunga langit ini baru tiba di markas paviliun Heaven Craft 5 hari yang lalu, namun 20-30 orang sudah datang untuk melihatnya. Namun, belum ada yang bisa membelinya. Ini terutama karena..." Petik 2. Saat wanita berpakaian ungu itu berbicara di sini, dia tersenyum dan melanjutkan, "Ini terutama karena batu-batu bunga langit ini bukan milik paviliun surgawi kita, melainkan ditempatkan di sini atas komisi oleh tamu terhormat lainnya. Tamu ini ingin menggunakan batu bunga langit untuk ditukar dengan beberapa bahan langka. Jika kalian berdua tamu terhormat tidak dapat mengeluarkan item yang dapat memuaskan tamu itu, maka tidak ada jumlah batu esensi roh yang akan cukup." Petik 2. Oh, jadi seperti itu. Saya bertanya-tanya mengapa bahan alkimia berharga seperti itu tetap berada di dalam paviliun kerajinan surga begitu lama. Bolehkah saya menanyakan siapa kultivator bela diri itu? Mungkin orang tua ini mungkin mengenalnya. Orang tua berpakaian merah bertanya sambil mengelus jenggotnya, tersenyum. Dia jelas berniat memperdagangkan batu bunga langit dengan menjalin hubungan langsung dengan pemiliknya. Orang berpakaian ungu itu berbicara tanpa niat menyembunyikan kebenaran, "Ini Grandmaster Xuan Bixian." Xuan Bixian. Orang tua berpakaian merah menunjukkan ekspresi terkejut, jadi itu adalah Grandmaster Xuan Bixian, yang berada di peringkat 150 besar keputusan takdir. Kalau begitu, ini benar-benar di luar jangkauan orang tua ini. Petik 2. Orang tua berpakaian merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dari ranah Hautian ke ranah penghancuran kehidupan, perbedaannya hanya setara dengan satu batas dalam ranah penghancuran kehidupan. Ini juga alasan mengapa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara seniman bela diri dari berbagai tahap di ranah penghancuran kehidupan. Orang tua berpakaian merah berada di tahap kedua penghancuran kehidupan, itu adalah 4 batas dari tahap ke-6 penghancuran kehidupan Xuan Bixian. Bukan hanya itu,
Tapi setiap batasan dalam tahap penghancuran kehidupan mengandung risiko kematian yang sangat besar. Hal ini menyebabkan perbedaan status pria tua berpakaian merah dengan Zuan Bixian menjadi lebih besar dari seorang seniman bela diri alam Xiantian dan seniman bela diri inti bergulir di daerah Horizon Selatan. Terutama karena Zuan Bixian ini adalah master yang terdaftar di keputusan takdir. Saat lelaki tua berpakaian merah itu berbicara, seorang pemuda tampan berusia 17 hingga 18 tahun turun dari tangga. Dia samar-samar melihat ke arah Lin Ming dan pria tua berpakaian merah, lalu berkata, "Saya murid Grandmaster Zuan. Waktu Grandmaster sangat berharga, jadi jika Anda memiliki harta berharga yang ingin Anda perdagangkan, tolong bawakan untuk saya juga lihat." Petik 2. Pemuda tampan ini masih muda, namun nada suaranya cukup arogan. Kata-katanya mengandung kesan superioritas dan ketidaksabaran. Sebenarnya, ini juga bisa dimengerti. Selama beberapa hari terakhir, lusinan tamu telah datang ke paviliun kerajinan surga untuk secara pribadi meminta batu bunga langit. Setiap kali ini terjadi, pemuda ini harus turun untuk menemui mereka. Dia berlari ke sini berulang kali, namun tidak ada yang bisa mengeluarkan apapun yang bisa menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin ada orang lain yang tidak sabar saat ini? Pria berpakaian merah itu tertawa, tidak terlalu memikirkannya. Dia mengirim transmisi suara esensi sejati ke arah pemuda tampan. Jika dia berani datang ke sini untuk membeli batu bunga langit, maka secara alami dia harus memiliki beberapa barang berharga untuk ditukar, dan saat ini sedang mendaftarkannya kepada para pemuda. Setelah pemuda tampan selesai mendengarkan lelaki tua berpakaian merah, wajahnya berubah dan dia dengan dingin berkata, "Saya minta maaf, tetapi guru saya sudah memiliki banyak hal ini, dan tidak tertarik untuk mendapatkannya lagi. Bahkan, miliknya bahkan lebih berharga." Petik 2. Senyum lelaki tua berbaju merah itu membeku di wajahnya. Pemuda tampan dengan nada angkuh dan acuh tak acuh jelas tidak memberi ruang untuk negosiasi. Lin Ming menyaksikan semua ini terjadi sambil memikirkannya. Dia sudah mengharapkan ini. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri inti berputar tidak akan tertarik pada kepemilikan seorang seniman bela diri Xiantian. Dan kau? Pemuda tampan itu melirik Lin Ming. Ketika dia melihat bahwa Lin Ming hanya memiliki tingkat kultivasi inti berputar, dia tidak memiliki banyak harapan bahwa Lin Ming akan memiliki sesuatu yang menarik. Lin Ming terdiam sesaat. Dia sedang memikirkan barang apa yang bisa dia bawa yang akan menarik minat Zuan Bixian. Faktanya, dia memang memiliki sejumlah besar harta yang tak tertandingi yang bisa menarik minatnya. Misalnya, tulang dewa iblis langkah surga, batu giok konsep api tergelincir dari Timewon Phoenix City, sisa 6 tetes darah Phoenix kuno, akar Void Temperet, buah 5 warna, dan seterusnya. Namun, secara alami tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengeluarkan barang-barang ini. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditukar dengan beberapa batu bunga langit. Setelah mengurangi barang-barang ini, sisa harta milik Lin Ming tidak terlalu berharga. Melihat Lin Ming tidak berbicara, pemuda tampan itu tampak sedikit kesal. "Apakah kamu punya sesuatu atau tidak? Jika tidak, jangan buang waktu saya. Saya sangat sibuk." Sebagai murid langsung Zuan Bixian, pemuda tampan itu memiliki sedikit rasa superioritas. Lin Ming tidak tampak jauh lebih tua darinya, dan tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, tidak mungkin seseorang yang begitu muda bisa menjadi pelanggan sejati dari batu bunga langit. Bahan alkimia terbaik semacam ini biasanya hanya dapat dibeli oleh alkemis yang lebih tua dan lebih kuat. Lin Ming samar-samar tersenyum, akhirnya teringat sesuatu. Dia menjawab, "Saya memang memiliki sesuatu, tetapi saya khawatir Anda tidak akan dapat mengenalinya, sehingga tidak dapat menyelesaikan transaksi." Pemuda tampan itu mengerutkan kening.
Dia dengan muram berkata, "Saya mungkin masih muda, tetapi saya telah mengikuti guru sejak saya masih kecil. Saya harus mengingat sejumlah besar materi setiap hari. Saya telah membaca banyak buku kuno yang merinci materi surgawi dari 4 kerajaan ilahi. Di bawah langit dan bumi, saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat saya kenali. Jika saya tidak dapat mengenali sesuatu, maka item itu akan menjadi sesuatu yang bahkan penatua tertinggi laut ilahi tidak ingin memilikinya, dan Anda tentu saja tidak akan melakukannya. Jika Anda memiliki sesuatu, keluarkan. Saya takut apapun yang Anda anggap berharga dan langka, seperti yang Anda katakan, hanya akan menjadi barang biasa di mata saya." Petik 2. Pemuda tampan itu memiliki banyak pengalaman dan wawasan, jika tidak, Zuan Bixian tidak akan pernah mengirimnya ke sini untuk mengawasi transaksi. "Baik," Lin Ming mengangguk, dan dengan tenang mengeluarkan kotak giok dari cincin spasialnya. Ketika dia membuka kotak giok, orang bisa melihat tanaman merah dengan konsistensi seperti daging. Di atas akarnya ada wajah yang terdistorsi, itu tampak seperti hantu yang sedang disiksa. Di bawah wajah ada mahkota daging seukuran kepalan tangan yang berdenyut seperti jantung yang berdetak kencang. Seluruh tanaman tampak seperti tikus yang baru saja lahir, dagingnya berwarna merah muda kekuningan-kekuningan, dan ada juga beberapa helai rambut tipis yang menghiasinya. Itu adalah hal mengerikan yang cukup sulit untuk dilihat. Zizizi. Ketika pemuda tampan itu melihat tanaman ini, dia berhenti, benar-benar terpana. Apakah ini tumbuhan atau hewan? Bagaimana bisa sesuatu tumbuh menjadi penampilan yang menjijikkan dan memuakkan? Dan bahkan disebut apa ini? Itu sangat aneh sampai ekstrim. Item ini, apakah Grandmaster Zuan membutuhkannya? Saya ingin meminta Anda untuk menilai itu untuk saya. Petik 2. Lin Ming mendorong kotak giok itu ke depan pemuda tampan itu. Tanaman ini adalah rumput mayat berusia 10.000 tahun yang ditemukan Lin Ming di Eternal Demon Abyss. Rumput kors berusia 10.000 tahun mirip dengan jamur ulat dari dunia fana. Itu adalah tanaman parasit yang akan menempel pada mayat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan kemudian akan menggunakan kerangka sebagai makanan. Seiring pertumbuhannya, ia harus terus melahap vitalitas seniman bela diri agar menjadi dewasa. Ketika Lin Ming bertualang ke Eternal Demon Abyss, dia telah melihat trik High Lord Sunlight dan High Lord Sky dan membunuh teman mereka, mengubahnya menjadi korban daging dan darah untuk 10.000 tahun course grass. Mereka melakukannya untuk memberi makan tanaman sampai kenyang, dan membiarkannya memasuki keadaan hibernatif yang dalam sehingga lebih mudah ditangkap. Akhirnya, High Lord Sunlight dan High Lord Sky mencoba untuk membunuh Lin Ming, dan pada gilirannya berubah menjadi makanan untuk 10.000 tahun course grass. Dengan demikian, 10.000 tahun course grass telah jatuh ke tangan Lin Ming. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa tumbuh di lingkungan aneh abis iblis abadi. Itu sama dengan punah di seluruh benua Skyspill. Terutama melihat penampilannya yang sangat jelek, ditambah dengan suara melengking dan keras yang dipancarkannya. Ini menciptakan efek yang benar-benar mengejutkan yang membuat pemuda tampan itu terdiam. Faktanya, tidak hanya pemuda tampan itu tercengang, bahkan wanita berkerudung ungu dan wanita tua berpakaian hitam pun bingung. Mereka berdua adalah tokoh tingkat tinggi di dalam paviliun kerajinan surga. Mereka berdua banyak membaca, dan memiliki pengalaman dengan harta yang sangat banyak sebelumnya. Tetap saja, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Lin Ming bertanya, "Apa pendapat pahlawan muda tentang ini?" Pemuda tampan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak tahu apa nama benda ini, apalagi betapa berharganya itu, jadi bagaimana dia bisa membalas Lin Ming. Namun, apa yang bisa dia tentukan dari benda ini, adalah bahwa dia yakin itu hewan atau tumbuhan, itu memiliki vitalitas darah yang luar biasa kuat.
Jika itu digunakan untuk memperbaiki suplemen obat untuk kekuatan hidup seseorang, itu pasti akan memiliki efek ajaib. Dalam menghadapi pertanyaan Lin Ming, pemuda tampan itu merasa malu. Dia baru saja berbicara dengan sangat bangga tentang keahliannya dan dengan semangat seperti itu, namun dalam sekejap dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia identifikasi. Kehilangan wajahnya di sini sangat besar. Pemuda tampan itu mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan mencari tuanku." Episode 773, dengan judul Kebencian. Setelah pemuda tampan itu mengucapkan kata-kata ini, dia memutar bola kakinya dan meninggalkan markas besar Paviliun Heavencraft. Sebenarnya, jika dia mencari Zuan Bixian, maka yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim jimat transmisi suara. Namun, alasan pemuda tampan itu pergi hanyalah karena dia tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah pemuda tampan itu pergi, wajah lelaki tua berpakaian merah, yang juga ingin membeli batu bunga langit, berkedip dengan ekspresi aneh. Dia melihat 10.000 tahun course grace dan kemudian di Lin Ming, pikiran yang tidak diketahui melalui pikirannya. Adapun wanita tua dari Paviliun Heavencraft, dia tidak bisa membantu tetapi mengirim Lin Ming transmisi suara esensi sejati. Item yang diambil oleh pahlawan muda ini benar-benar sangat aneh. Wanita tua ini belum pernah mendengar atau melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Saya ingin tahu, jika pahlawan muda memiliki harta aneh atau aneh lainnya yang tidak Anda butuhkan, Paviliun Surgawi saya akan lebih dari bersedia untuk menjualnya dengan komisi untuk Anda. Petik 2. Lin Ming menjawab, jika ada kesempatan, maka saya ingin bekerja sama. Akhir-akhir ini, saya harus membeli banyak barang. Petik 2. Bahan berbeda yang dibutuhkan seorang alkemis sangat tersebar dan bervariasi dengan cara yang tidak praktis untuk dikumpulkan. Ada beberapa harta berharga dan berharga yang tidak bisa dibeli. Saat ini, perlu menjalin hubungan baik dengan perusahaan dagang. Setelah hanya 1/4 jam, seorang pria paruh baya berpakaian putih disambut oleh gadis muda berpakaian ungu. Saat dia melangkah ke lantai 2 Paviliun Heavencraft, tubuhnya yang besar dan matanya yang tajam menyapu aula sebelum mengunci ke Lin Ming. Apakah ini pahlawan muda yang ingin menukar batu bunga langit saya? Seniman bela diri paruh baya ini tidak diragukan lagi adalah Zuan Bixian. Ketika seorang seniman bela diri mencapai alam penghancuran kehidupan, menjadi sulit untuk menilai berapa usia mereka dari penampilan mereka. Misalnya, Xuan Yuqi telah berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi ia tampak sebagai wanita muda yang anggun dan cantik berusia 30-an, pada puncak seksualitasnya. Lin Ming tidak bisa memutuskan berapa usia Zuan Bixian, tetapi dia bisa merasakan api kehidupan yang mengamuk dari tubuhnya. Jelas bahwa Zuan Bixian ini masih memiliki umur panjang yang tersisa di depannya dan bahkan sedikit harapan untuk melangkah ke laut ilahi dan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Zuan Senior. Lin Ming berdiri dan membungkuk hormat. Zuan Bixian mengangguk dan kemudian melirik 10.000 tahun course grace yang telah diletakkan Lin Ming. Setelah 1/4 jam menatapnya, dia akhirnya mengungkapkan ekspresi bijaksana dan berkata, "Adik, siapa namamu?" "Saya bermarga Lin, bernama Lanjian, Lin Lanjian." Lin Ming tanpa berpikir meminjam nama. Dia sudah memutuskan untuk melangkah ke jalan seorang alkemis. Di masa depan dia harus melakukan sejumlah transaksi yang melibatkan sejumlah besar batu esensi roh, akan lebih baik jika dia menyembunyikan nama aslinya. Selain itu, di 4 kerajaan ilahi, kemungkinan dia akan berkonflik dengan orang atau pihak tertentu. Keluarga dan teman-temannya masih berada di Divine Phoenix Island dan dia tidak ingin orang lain pergi mencari mereka untuk tujuan jahat. Ini adalah pertama kalinya Zuan Bixian melihat 10.000 tahun course grace. Setelah beberapa waktu, dia berspekulasi bahwa itu adalah Yin course grace.
Meskipun memiliki nama yang berbeda dari rumput mayat 10.000 tahun Lin Ming, benua tumpahan langit dan benua setan suci sangat jauh sehingga itu normal untuk bahan memiliki nama yang berbeda. Dari daftar deskripsi yang diperiksa Zuan Bixian, rumput Yin Kors ini benar-benar tanaman yang sama. Persis dengan 10.000 tahun Kors Grass. Lin Ming tidak berpikir bahwa pengalaman Zuan Bixian akan begitu luas sehingga dia dapat mengenali rumput mayat 10.000 tahun ini. Dia dengan tulus berkata, pengetahuan Grandmaster Zuan tidak terbatas, membuat saya sangat kagum. Haha, saat aku masih di kerajaan Asura Ilahi, aku tidak sengaja menemukan catatan tumbuhan ini di teks kuno kerajaan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak lagi ada di benua tumpahan langit. Mungkin bisa ditemukan di pulau-pulau terpencil di laut dalam. Petik 2. Kata-kata Zuan Bixian mengejutkan Lin Ming. Jika ini tidak ada di benua tumpahan langit, lalu bagaimana teks kuno kerajaan Asura Ilahi memiliki catatan rumput Yin Kors? Dikatakan bahwa kerajaan ilahi Asura adalah tanah kultivator bela diri jalur iblis. Mungkinkah kerajaan ilahi Asura memiliki semacam hubungan dengan kaisar iblis atau kaisar besar Netherworld yang berasal dari benua iblis suci? Semua pikiran ini berpacu di benak Lin Ming. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya kepada Zuan Bixian, Grandmaster Zuan, apakah Anda tertarik pada rumput Yin Kors ini? Zuan Bixian berkata, meskipun Yin Kors Grass pahlawan muda Lin masih belum sepenuhnya matang, itu masih merupakan bahan utama untuk memperbaiki obat ajaib golongan darah. Ini benar-benar berguna bagi saya. Meskipun saya harus mengatakan itu dalam semua keadilan, rumput Yin Kors ini lebih berharga daripada gabungan ketiga batu bunga langit saya. Aku tidak akan memanfaatkan junior kecil. Jika Anda memiliki hal lain yang mungkin Anda butuhkan, ucapkanlah. Petik 2. Lin Ming sangat gembira saat mendengar ini. Dia takut bahwa Zuan Bixian mungkin tidak menunjukkan minat pada 10.000 tahun Kors Grass. Zuan Senior, kebetulan aku juga membutuhkan beberapa rerumputan Dragon Spin. Saya ingin tahu apakah Senior Zuan punya berita tentang itu. Petik 2. Saat Lin Ming selesai berbicara, Zuan Bixian tertawa terbahak-bahak. Rumput Dragon Spin bahkan lebih berharga dari batu bunga langit, bahkan mungkin lebih berharga daripada Yin Kors Grass yang Anda bawa. Jika saya mendapat berita tentang rumput Dragon Spin, saya pasti akan terburu-buru. Rumput Dragon Spin bukanlah sesuatu yang dijual secara publik, saya juga ingin membelinya. Petik 2. Lin Ming linglung, dan kemudian sedikit kecewa. Bahan yang dia butuhkan terlalu langka. Pertama-tama, mereka sudah sulit untuk dicari, dan bahkan jika seseorang menemukannya, mereka kemungkinan besar akan menggunakannya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 5.000 batu esensi roh. Bagaimana dengan itu? Zuan Bixian bertanya. Terima kasih banyak Zuan Senior. Lin Ming langsung setuju. Meskipun 10.000 tahun Kors Grass memang langka dan berharga, itu sama sekali tidak ada gunanya baginya. Tawaran Zuan Bixian sangat adil. Keduanya menyelesaikan transaksi di tempat. Lin Ming memperoleh 3 batu bunga langit kristal. Jenis batu ini tampak seperti giok putih mutlak, kecuali ada beberapa tekstur bunga kecil di permukaannya, maka ia mendapatkan nama ini. Zuan Bixian membayar Paviliun Kerajinan Langit sebagai bagian dari komisi mereka dan mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan puas. Lin Ming juga mengucapkan selamat tinggal pada Paviliun Heavencraft. Setelah mendapatkan kartu giok dengan tanda transmisi suara Heavencraft Pavilion, dia pergi tanpa berbicara dengan siapapun. Lin Ming terbang dengan kecepatan penuh, membuka akal ilahi hingga batasnya. Setelah dia meninggalkan Witch Creek City, dia mengubah arah beberapa kali sebelum akhirnya tiba di hutan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Ming. Pahlawan muda Lin, aku tidak berpikir aku akan bertemu denganmu di sini.
Apakah Anda berencana untuk pergi ke Provinsi Hail? Sungguh kebetulan, orang tua ini juga pergi ke sana. Mungkin kita bisa bepergian bersama. Petik 2. Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah lelaki tua berpakaian merah yang dia temui di Paviliun Heavencraft yang juga ingin membeli nada bunga langit. Pada saat ini, lelaki tua itu memiliki senyum ramah di wajahnya seolah-olah dia terkejut bertemu Lin Ming di sini secara kebetulan. Kebetulan, saya pikir tidak. Lin Ming samar-samar tersenyum pada pria tua berpakaian merah itu. Setelah saya meninggalkan Witch Creek City, saya mengubah arah beberapa kali tetapi Anda masih mengejar saya selama ini. Apa? Apakah ada yang kamu inginkan dariku? Petik 2. Senyum lelaki tua berpakaian merah itu menegang dan dia tertawa. Pahlawan muda Lin terlalu lucu. Bagaimana orang tua ini bisa mengikuti Anda? Ini benar-benar pertemuan kebetulan. Namun, saya harus mengatakan bahwa pahlawan muda Lin membeli 3 batu bunga langit sekaligus. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk menjual satu kepada saya. Saya bisa menawarkan 3.000 batu esensi roh untuk membeli salah satu batu bunga langit Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2. 3.000 batu esensi roh. Lin Ming tersenyum. Jika kamu menawariku 30.000 batu esensi roh maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu satu. Benar-benar, orang tua berpakaian merah itu menyeringai. Orang tua ini dengan tulus mencoba untuk membuat kesepakatan denganmu, namun kamu meminta harga yang konyol. Menjadi terlalu rakus dalam hidup bisa membuatmu mendapat masalah. Petik 2. Orang tua berpakaian merah berkata, ancaman yang jelas dalam kata-katanya. Lin Ming perlahan menelusuri cincin spasialnya. Dia mencibir, mengapa kamu masih ragu-ragu atas keraguan ini? Apakah Anda tidak menyerang saya karena Anda takut seseorang melindungi saya dari belakang? Petik 2. Hehe, bocah, tidak perlu berbohong padaku. Saya tidak tahu dari kekuatan besar mana Anda berasal, tetapi yang saya tahu adalah bahwa jika benar-benar ada seseorang yang melindungi Anda secara rahasia maka Anda tidak akan kehabisan kota dan mengubah arah Anda beberapa kali karena takut seseorang mungkin akan melakukannya, mengikuti Anda. Ketiga batu bunga langit itu terlalu berguna untuk orang tua ini. Jika Anda pintar maka jadilah anak kecil yang baik dan... Pria berpakaian merah tiba-tiba menyerang di tengah pidatonya. Meskipun ia adalah seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedua, ia masih menyerang junior inti bergulir terlambat dengan serangan diam-diam. Orang tua berpakaian merah tidak memiliki sekte atau keluarga besar yang mendukungnya. Alasan mengapa dia bisa mencapai titik ini adalah karena kebijaksanaannya, kelicikan, dan ketegasannya yang kejam. Dia mengeluarkan pedang lembut tipis dari cincin spasialnya. Pedang merah itu seperti serangan ular berbisa karena menusuk tenggorokan Lin Ming. Pedang pria tua berpakaian merah itu sangat cepat. Dengan esensi sejati yang tak tertandingi menyatu ke dalamnya, itu seperti seberkas cahaya. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai membunuh. Dia menelusuri cincin spasialnya dan pada saat berikutnya cahaya tombak menyala seperti sambaran petir. Di saat berikutnya, ada suara ledakan seolah-olah ruang itu sendiri sedang terkoyak. Cahaya pedang pria tua berpakaian merah hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya tombak, dan cahaya tombak terus berlanjut saat itu memotong ke arah pinggang pria tua berpakaian merah seperti guilotin yang mematikan. Apa? Orang tua berpakaian merah sangat terkejut. Dia berteriak dengan panik dan hendak mengambil sesuatu dari cincin spasialnya. Tetapi pada saat itu, dia merasakan gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat tanpa daya saat tombak Lin Ming menyapu pinggangnya. Bang! Esensi sejati pelindungnya terkoyak seperti kertas. Orang tua berpakaian merah itu menjerit sedih karena tulang punggungnya langsung patah menjadi dua dan semua organnya keluar. Tubuhnya robek menjadi dua oleh tombak Lin Ming.
Mata pria tua berpakaian merah itu melebar saat dia melihat semua darah meninggalkan tubuhnya. Dia meninggal tanpa apa-apa selain penyesalan yang tidak puas karena menemaninya. Lin Ming meraih cincin spasial pria tua berpakaian merah itu dan menginventarisasi isinya. Ada 8.000, 9.000 batu esensi roh serta beberapa giok roh kayu dan berbagai pil dan obat-obatan dan bahkan tungku. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini dulunya seorang alkemis. 4 kerajaan ilahi kaya akan sumber daya dan seniman bela diri di sini biasanya berasal dari keluarga kaya. Pria tua berpakaian merah ini baru berada di tahap kedua penghancuran kehidupan tetapi dia sebenarnya mampu mengejar hingga 60-70% dari kekayaan Xuan Wuji. Tentu saja, ini karena dia adalah seorang alkemis. Lin Ming menyingkirkan semua ini dan kemudian berbalik menuju ruang kosong di hutan. Dia mengangkat tombaknya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu sudah lama mengawasi. Bagaimana kalau kamu keluar sehingga aku bisa bertemu denganmu?" Ketika Lin Ming meninggalkan Witch Creek City, dia merasakan beberapa orang mengikutinya. Itu bukan satu orang tapi 2 orang. Lin Ming mengira kedua orang itu telah bersama, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Tidak ada tanggapan dari hutan. Lin Ming mencibir dan kemudian mengarahkan tombaknya ke suatu tempat di kehampaan. "Kamu pikir aku bohong? Saya akan mengatakannya sekali lagi, keluar. Kalau tidak, aku akan menusukmu." Petik 2. Tunggu. Pahlawan muda Lin, pertahankan tanganmu. Suara lama terdengar. Kemudian, ruang terdistorsi dan seorang wanita tua berpakaian hitam bergegas keluar dengan panik. Dia adalah wanita tua yang dilihat Lin Ming di Paviliun Heavenceraf. "Oh. Inikah cara Paviliun Heavenceraf Anda berbisnis?" Niat membunuh yang tebal melintas di mata Lin Ming. "Pahlawan muda Lin, tolong jangan salah paham, situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Perusahaan perdagangan kerajinan surgawi saya adalah salah satu dari 3 perusahaan perdagangan besar dari Kerajaan Suci Sembilan Tungku. Bagaimana saya bisa berpikir untuk menghancurkan reputasi kita hanya untuk 3 batu bunga langit?" Wanita tua itu dengan cepat menjelaskan. Kata-katanya juga cukup masuk akal. Perusahaan perdagangan Heavenceraf telah ada selama 6.000 tahun. Jika mereka benar-benar mengirim pembunuh untuk membunuh dan merampok tamu kaya mereka, maka mustahil bagi mereka untuk bertahan sampai sekarang. "Lalu apa yang kamu inginkan dariku?" Lin Ming acuh tak acuh bertanya. Episode 774, dengan judul Xiao Xiao. Wanita tua dari Paviliun Heavenceraf memiliki budidaya pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Selain itu, yayasannya biasa saja dan dia tidak jauh lebih kuat dari pria tua berpakaian merah yang baru saja meninggal. Dengan kekuatan Lin Ming dia bisa langsung membunuhnya. Ini membuat wanita tua itu bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam saat menghadapi Lin Ming. Telapak tangannya menjadi basah karena keringat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda budidaya inti bergulir yang terlambat ini sebenarnya adalah bintang yang jahat. "Dari mana asalnya? Kamu di sini untuk apa? Jangan bilang kalau kamu datang untuk menyelamatkanku." Lin Ming mencibir saat dia bertanya lagi. Wanita tua berpakaian hitam tersenyum pahit ketika dia mendengar ini, meskipun pahlawan muda Lin mungkin berpikir itu agak tidak masuk akal, kenyataannya adalah bahwa, "Aku benar-benar datang untuk menyelamatkan pahlawan muda Lin." Orang tua berpakaian merah yang dibunuh oleh pahlawan muda Lin barusan, kebetulan aku tahu sedikit tentang dia. Dia tidak berasal dari sekte dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Ketika dia masih muda dia bergabung dengan seseorang dan membunuh banyak orang untuk mencuri harta benda mereka dan dianggap jahat dan galak. Budidaya pahlawan muda Lin hanya di ranah inti berputar dan Anda mengungkapkan banyak kekayaan di perusahaan dagang Heavenceraf saya dan mengambil batu bunga langit yang dia inginkan. Pada saat itu,
Aku melihat ekspresi jahat lelaki tua itu dan menduga dia akan mengejar pahlawan muda Lin, jadi aku diam-diam mengikutinya ke sini. Petik 2. Dan Lin Ming tanpa ekspresi berkata. Wanita tua berpakaian hitam mengatakan perilakunya tidak masuk akal, jadi dia harus memiliki alasan yang tidak masuk akal untuk melakukannya. Lin Ming tidak percaya bahwa perusahaan perdagangan Heavencraft memiliki niat baik sehingga mereka akan mengirim pendamping untuk mengikuti setiap tamu yang datang berbelanja di perusahaan perdagangan mereka. Saya tidak berani berbohong kepada Sir Lin. Saya hanya berpikir bahwa karena pahlawan muda Lin tidak miskin dan mampu mengeluarkan harta karun yang luar biasa sehingga Anda pasti seorang jenius dari kekuatan yang kuat yang keluar untuk bertualang. Mungkin Anda bahkan tidak berasal dari 4 kerajaan ilahi, jadi tiba-tiba saya berpikir untuk menjadi teman. Saya ingin membantu pahlawan muda Lin pada saat kritis sehingga pahlawan muda Lin akan berhutang budi kepada perusahaan perdagangan Heavencraft dan bahkan mungkin membantu perusahaan dagang Heavencraft saya dengan beberapa bisnis kecil. Tapi, saya tidak pernah berpikir bahwa pahlawan muda Lin akan begitu terampil sehingga Anda dapat langsung membunuh master penghancur kehidupan tahap kedua itu serta melihat melalui keterampilan persembunyian saya dengan mudah. Tindakan wanita tua ini pasti sangat menggelikan bagimu. Petik 2. Wanita tua berpakaian hitam dengan sedih tersenyum saat dia berbicara di sini. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan motifnya sepenuhnya. Nyatanya, alasan ini tampaknya sangat kredibel. Membantu perusahaan perdagangan Heavencraft dengan beberapa bisnis. Jadi, perusahaan perdagangan Heavencraft telah mengalami masalah dan Anda ingin meminta bantuan dari kekuatan di belakang saya. Anda pikir karena ada penyakit seperti itu, Anda dapat pergi ke dokter manapun untuk menyembuhkannya. Petik 2. Ya, wanita tua berpakaian hitam itu menghela nafas dalam-dalam. Pahlawan muda Lin, meskipun perusahaan dagang Heavencraft saya tidak memiliki kekuatan bertarung yang besar, kami memiliki warisan yang sangat dalam dan saluran yang sangat kaya. Jika pahlawan muda Lin dapat membantu kami, maka saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya dapat menemukan rumput naga yang dibutuhkan pahlawan muda Lin. Petik 2. Begitu, wanita tua berpakaian hitam itu mengucapkan kata-kata yang menggoda, hati Lin Ming bergerak, bagaimana rencanamu untuk mencarinya? Perusahaan dagang Heavencraft saya mungkin tidak memiliki rumput Dragonspin tetapi kami memiliki bahan yang bahkan lebih langka dan berharga daripada rumput Dragonspin. Kita bisa dengan mudah menukarnya dengan beberapa alkemis. Petik 2. Lin Ming mengangguk, karena itu masalahnya, tidak apa-apa. Jika Anda mengalami masalah, beritahu saya sebelumnya. Tapi, jika ada bahaya yang mengancam nyawa, saya akan menyerah di tengah jalan jika diperlukan. Petik 2. Wanita tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia awalnya ingin meminjam kekuatan yang kuat di belakang Lin Ming, tetapi sekarang tampaknya Lin Ming sendiri akan mengambil tindakan. Wanita tua berpakaian hitam tidak bisa secara akurat memperkirakan kekuatan tempur Lin Ming. Jika dia bisa langsung membunuh seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedua maka dia harus memiliki kekuatan setidaknya sama dengan tahap ketiga penghancuran kehidupan. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari itu. Adapun seberapa kuatnya, dia tidak tahu. Jika dia mendapat bantuannya, maka mungkin mereka bisa keluar dari badai yang kacau ini. Pahlawan muda Lin, bisakah kau mengikuti aku kembali? Tidak nyaman untuk berbicara di sini. Lin Ming mengangguk dan mengikuti wanita tua berpakaian hitam itu kembali ke Witch Creek City. Saat mereka masuk kembali ke pavilion Heavencraft, Lin Ming langsung naik ke lantai tertinggi. Ini adalah loteng yang didekorasi dengan elegan. Di dalam kamar, hanya ada wanita berpakaian hitam dan wanita bercadar ungu yang telah dilihat Lin Ming sebelumnya. Wanita berkerudung ungu ini secara pribadi bangkit dan menuangkan secangkir teh untuk Lin Ming.
Ini adalah teh bunga salju terkenal dari 9 puncak pegunungan bersalju dari Kerajaan Suci Sembilan Tungku. Itu memiliki efek menyegarkan pikiran dan menyehatkan jiwa. Sirlin, coba cicipi. Petik 2. Wanita berkerudung ungu itu dengan hormat berkata. Dia sudah mendengar wanita tua berpakaian hitam menggambarkan kekuatan Lin Ming. Dia tidak berpikir bahwa dengan usia muda Lin Ming dan budidaya inti revolving terlambat, dia benar-benar akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa sehingga dia dapat langsung membunuh master penghancuran kehidupan tahap kedua. Dengan demikian, dia menjadi semakin menghormati Lin Ming. Lin Ming mengangkat cangkir teh dan menyapu persepsinya melalui itu. Teh mengandung energi asal kayu yang sangat kaya dan murni, itu jelas merupakan harta karun di antara teh. Waktu minum teh bisa menunggu nanti. Jika kalian berdua memiliki masalah, tolong bicara terus terang. Petik 2. Wanita berpakaian ungu itu menggigit bibirnya dan berkata dengan sedikit kepahitan dan kesakitan, Sirlin, saya adalah putri dari kepala perusahaan perdagangan Heavencraft. Nama saya adalah Heavencraft Xiao Xiao, tetapi Anda dapat menyebut saya hanya sebagai Xiao Xiao. 2 bulan yang lalu ayah saya mengalami kecelakaan dan dia meninggal karena itu. Sejak itu, saya secara pribadi harus mengambil alih sementara perusahaan perdagangan. Untungnya, saya mendapat bantuan Nenek White dan dengan demikian saya dapat menangani semua masalah yang terjadi. Namun, sebulan yang lalu, 2 paman saya memutuskan untuk menimbulkan masalah karena masalah suksesi menjadi kepala perusahaan. Saat ini, sebagian dari dewan tetua keluarga saya telah disuap oleh kedua paman saya. Mereka bermaksud untuk mencabut saya dari posisi saya sebagai kepala perusahaan. Saat wanita berpakaian ungu berbicara di sini, dia sepertinya mengingat kematian menyedihkan ayahnya. Wajah cantiknya berubah menjadi sedih, kesedihan yang mendalam terpancar darinya yang membuat orang merasa kasihan padanya. Lin Ming terdiam sesaat. Nona Xiao Xiao, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya mendukung Anda menjadi kepala keluarga? Perusahaan dagang Heavencraft Anda adalah salah satu dari 3 perusahaan perdagangan besar dari Kerajaan Suci Sembilan Tungku, bukan? Dengan warisan 6.000 tahun, bukankah seharusnya Anda memiliki beberapa master pada Decreed Destiny? Saya pikir Anda terlalu meremehkan saya. Petik 2. Heavencraft Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Ada total 360 orang di Decreed Destiny. Sedikit lebih dari setengahnya adalah bagian dari 4 kerajaan ilahi. Terbagi, ada beberapa lusin di setiap kerajaan ilahi. Semua karakter ini adalah eksistensi yang dapat menggerakkan matahari dan langit di kerajaan ilahi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mendengarkan perjuangan kecil di perusahaan perdagangan kecil kita? Di 4 kerajaan ilahi, semua perusahaan perdagangan besar hanya tampak glamor dan kuat di luar. Pada akhirnya, kami, perusahaan perdagangan, hanyalah bisnis, kami bukan sekte. Meskipun kami memiliki sumber daya dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, jika kekuatan yang kuat benar-benar ingin menyerang kami maka kami tidak lebih dari babi gemuk. Petik 2. Heavencraft Xiao Xiao menghela nafas saat dia berbicara di sini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, sebuah perusahaan perdagangan terlalu lemah dan rapuh. Agar 9 kerajaan, surga Tungku memiliki kendali mutlak di dalam tanah mereka. Mereka menjaga kendali ketat atas kekuatan bela diri dari 3 perusahaan perdagangan besar. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir ini telah ada segala macam batasan dan aturan yang diterapkan pada mereka. Sekarang, perusahaan perdagangan Heavencraft hanya dapat mengandalkan seniman bela diri yang dibesarkan dalam keluarga. Tetapi dalam hal warisan, bagaimana mungkin sebuah perusahaan perdagangan dibandingkan dengan sekte sejati? Meskipun mereka dapat mengembangkan beberapa kekuatan, itu terlalu terbatas. Lin Ming tidak langsung setuju. Alih-alih dia bertanya,
Meskipun ada sejumlah kecil master dekrit takdir, tidak bisakah Anda tetap membayar harga yang cukup tinggi untuk menggoda mereka untuk bertindak? Ya, tapi sesuai dengan aturan keluarga, mayoritas sumber daya hanya dapat digunakan atas arahan dari kepala perusahaan dan juga Dewan Tetua. Saat ini ada orang-orang di Dewan Tetua yang mendukung saya, dan juga mereka yang mendukung kedua paman saya, dan mereka tidak dapat mengambil keputusan dengan suara bulat. Dengan demikian, tidak ada yang bisa memindahkan harta keluarga. Bukan hanya saya, tetapi kedua paman saya berada dalam situasi yang sama. Rerumputan pinus yang diinginkan pahlawan muda Lin dapat disiapkan olehku dalam 7 hari. Jika pahlawan muda Lin bersedia membantu saya dalam masalah ini, maka saya juga dapat menemukan sumber daya lain selain rumput naga sebagai ucapan terima kasih. Petik 2. Saya mengerti. Tapi, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika ada sesuatu yang mengancam hidup saya maka saya tidak akan terburu-buru mati untuk Anda. Pada saat itu, kesepakatan kita juga akan berakhir. Petik 2. Itu wajar saja diharapkan. Jika kedua paman saya dapat menemukan pertandingan yang bahkan Sir Lin tidak dapat bersaing dengan itu maka saya hanya dapat menyalahkan diri saya sendiri karena memiliki kehidupan yang tidak beruntung. Xiao Xiao buru-buru menanggapi dengan senang hati saat melihat Lin Ming setuju. Setelah Lin Ming mencapai kesepakatan dengan Xiao Xiao, dia masuk ke kamar pavilion Heaven Ceraf untuk berlatih. Adapun batu esensi roh yang digunakan Lin Ming untuk pelatihan, Xiao Xiao sama sekali tidak murah. Ruang pelatihan diisi dengan batu esensi sejati kelas atas dan batu esensi roh, mengisi ruangan dengan energi asal surga dan bumi yang tak tertandingi. Dari saat Lin Ming menerobos ke alam inti bergulir akhir dan menebang Suan Wuji sampai sekarang, beberapa bulan telah berlalu. Meskipun Lin Ming telah menghabiskan banyak energi untuk mempelajari teknik alkimia, dia juga tidak ketinggalan dalam budidayanya. Kultivasinya telah berubah dari awal inti berputar menjadi terus menstabilkan dirinya di alam inti bergulir akhir. Dengan bantuan slip giok yang ditinggalkan Peri Feng untuknya, pemahamannya tentang konsep api juga terus meningkat. Sekarang, jika dia bisa masuk kembali ke God Transforming Mirror maka dia percaya dia bisa dengan mudah bertahan di dunia kedua setidaknya selama 120 napas. Dengan tusukan tombaknya, kekuatan api yang terkondensasi menembus target pelat logam yang dibuat secara khusus. Target dibagi menjadi beberapa bagian sebelum diaduk menjadi fragmen di bawah esensi api yang mengamuk. Konsep pemusnahan api saya telah meningkatkan satu langkah lagi. Kekuatan Bury the Heavens dan Chain of Stars buatanku juga meningkat 20-30%. Jika saya bisa melawan Suan Wuji sekarang, maka saya harus bisa membunuhnya dalam pertempuran frontal daripada harus melemahkannya dengan daya tahan yang unggul, kemampuan pemulihan, dan kekuatan pertahanan. Namun, sangat disayangkan bahwa konsep api saya dapat berkembang secara astronomis dengan warisan klan Phoenix kuno, tetapi konsep guntur saya sebenarnya berkembang sangat lambat dan dengan kesulitan seperti itu juga. Petik 2. Lin Ming menghela nafas ringan. Warisan dan sumber daya terlalu penting untuk pertumbuhan seorang jenius. Bahkan seorang wanita pintar tidak bisa memasak makanan tanpa nasi, tidak mungkin untuk pergi kemanapun tanpa persediaan yang memadai. Bahkan dengan kekuatan dewa sesat memberinya keuntungan besar dalam memahami konsep guntur, masih tidak ada yang bisa dia lakukan. Untungnya, memahami konsep berbeda dengan memahami semangat bertarung. Ini karena yang sebelumnya membentuk semangat bertarung mereka sendiri, semakin besar potensi yang dimilikinya di masa depan. Jika seseorang membentuk semangat bertarung mereka terlambat maka kerugiannya tidak akan terukur, karena tingkat semangat bertarung perlahan-lahan akan naik dengan pertumbuhan kultivasi dan kemauan seorang seniman bela diri. Tetapi konsep dan hukum berbeda. Bahkan jika seseorang memahaminya pada periode yang sangat terlambat,
mereka masih bisa menyusulnya nanti setelah mereka mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi masa depan mereka. Dan saat Lin Ming berencana untuk bermeditasi tentang konsep pemusnahan api lagi, nyala api tiba-tiba menyala di depannya. Ini adalah cahaya dari jimat transmisi suara. Saat Lin Ming mendengar pesan di dalamnya, dia sedikit mengerutkan kening. Sepertinya masalah akhirnya datang ke pintunya. Tidak menyenangkan diganggu selama pelatihan, tetapi karena dia telah menerima manfaat dari orang lain, dia secara alami harus membantu mereka dalam masalah mereka. Jika Lin Ming tidak meminta perusahaan perdagangan kerajinan surga mencari rumput naga untuknya, maka dia tidak akan selalu dapat menemukannya, setidaknya tidak dalam jangka waktu yang wajar. Lin Ming membuka pintu kamar dan mengenakan pakaian pelatihan putih. Dia mulai bergerak menuju aula depan paviliun Heavencraft. Pada saat dia tiba, aula sudah dipenuhi orang. 4 lelaki tua dengan angkuh duduk di depan. Di belakang mereka ada 7 atau 8 pemuda. Saat ini, Xiao Xiao sedang berdebat dengan keempat lelaki tua itu. Episode 775, dengan judul Sabre Light. Paman Yan, Paman Loyan, kalian berdua telah mengikuti ayahku selama lebih dari 50 tahun. Bagaimana ayahku memperlakukanmu di masa lalu? Paman Yan, kamu bahkan bukan anggota klan dari keluarga kerajinan surgawi saya. Ketika Anda dihadapkan pada kemalangan di Kerajaan Suci Sembilan Tungku, ayah saya adalah orang yang akan membawa Anda dan melindungi Anda. Dia menaruh kepercayaannya pada Anda, dan Anda berhasil melewati alam penghancuran kehidupan melalui keluarga saya, dan menjadi penatua sekunder. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai paman, namun Anda masih memperlakukan saya seperti ini. Petik 2. Dan kamu juga Paman Loyan. Putra sulung Anda hanyalah bakat biasa, dan jiwa serta meridiannya rusak parah dalam perkelahian. Jika bukan karena obat-obatan yang diberikan ayahku, yang berhasil menyeretnya kembali dari pintu kematian, lalu bagaimana dia bisa selamat, apalagi mencapai ranah inti berputar. Mayat ayahku bahkan belum menjadi dingin, dan masa berkabung belum berakhir. Namun Anda masih bersekutu dengan paman saya yang lain dan mencoba memaksa saya untuk mengundurkan diri dari posisi saya sebagai satu-satunya penerus. Masih bisakah kamu menghadapi ayahku di akhirat? Petik 2. Mata Xiao Xiao penuh dengan amarah. Tubuhnya yang indah terangkat dengan keras, jelas karena suasana hatinya sangat bergetar karena amarah. Di depannya, pria paruh-baya bernama Paman Loyan hanya menggelengkan kepalanya, campuran rasa bersalah dan ketidakberdayaan terjalin di wajahnya. Di sampingnya, Paman Yan sedang memandangi Xiao Xiao seperti biasa. Dia terkekeh dan berkata, gadis pengrajin surga kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahmu melakukan semua itu untukku karena kebaikan dan kemurahan hati? Dia melindungi saya hanya karena saya memiliki harta yang langka. Setelah harta karun diambil olehnya, jelas bahwa dia harus memperlakukan saya dengan baik. Selain itu, dia merasa bahwa saya memiliki nilai dan mencoba mempekerjakan saya sampai mati untuk perusahaan perdagangan. Jika aku tidak berguna baginya, menurutmu dia akan begitu baik? Jangan membuatku tertawa. Petik 2. Kami hanya mengambil apa yang kami peroleh dengan kerja keras kami. Faktanya, kita harus memiliki lebih banyak. Anda mengatakan bahwa putra tertua saudara Yun secara paksa dibawa ke alam inti bergulir setelah dia diselamatkan, dan memang ini benar. Namun, bagaimana denganmu? Bukannya bakat Anda mengejutkan atau mengejutkan? Anda masih di alam Xiantian pada usia 21 tahun, namun Anda telah menggunakan sumber daya paling banyak. Petik 2. Saat Xiao Xiao mendengar kata-kata ini, dia tersenyum tanpa perasaan. Pengkhianatan adalah satu-satunya kebenaran. Sifat manusia adalah keserakahan untuk memulai, tidak ada yang bisa puas. Penglihatan ayah saya salah,
dan dia mengizinkan seekor serigala masuk ke rumahnya. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan untuk ini. Petik 2. Saat Xiao Xiao berbicara, pria paruh baya lainnya terbatuk dan berdiri dari kursinya. Xiao Xiao, saya telah melihat Anda tumbuh dan Anda benar-benar memiliki bakat dalam bisnis. Namun, Anda masih terlalu muda. Perusahaan perdagangan Heavencraft membutuhkan pemimpin yang kuat dan berpengalaman di pucuk pimpinan. Anda jauh dari cukup mampu pada saat ini dan usia. Petik 2. Dalam 2 bulan terakhir setelah kecelakaan ayahmu, penghasilan keluarga sudah turun 30%. Anda harus ingat bahwa perusahaan perdagangan Heavencraft kami mengambil banyak uang, tetapi pajak tahunan kami ke-9 tungku kerajaan ilahi bahkan lebih besar. Dengan begitu banyaknya pengeluaran besar lainnya, pondasi kita akan goyah jika kita tidak dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Saya juga dipaksa oleh Dewan Tetua untuk segera menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Sebagai seorang pria paruh baya, dia memiliki penampilan yang membuatnya terlihat seperti mengorbankan segalanya untuk keluarga. Seluruh tubuh Xiao Xiao gemetar karena marah, dipaksa. Paman yang hebat, hanya kamu yang berani mengatakan itu. Petik 2. Hahaha. Pada saat ini, seorang pria bermata cerah dan tampan tertawa terbahak-bahak. Sepupu muda, kamu telah salah mengerti maksud kami. Kami hanya ingin membantu meringankan beban di pundak Anda, dan ini semua demi kepentingan terbaik untuk masa depan perusahaan dagang. Sepupu muda, bagaimana kalau Anda keluar dari paviliun Heavencraft dulu dan kembali ke kediaman utama keluarga? Petik 2. Paviliun Heavencraft hanyalah sebuah tempat di mana bisnis perusahaan perdagangan Heavencraft dilakukan. Adapun kediaman keluarga, bukan di sini melainkan di sebuah rumah besar yang terletak di pinggiran kota Witch Creek. Karena Xiao Xiao ditekan oleh kedua pamannya, dia khawatir akan ditempatkan di bawah tahanan rumah jika dia kembali ke rumah. Sudah lama sekali sejak dia meninggalkan paviliun Heavencraft. Sekarang, kamar dan papannya ada di sini. Heavencraftian, dasar pria munafik palsu. Heavencraft Xiao Xiao memandang apa yang disebut sepupu yang lebih tua ini dengan kebencian dan kebencian. Jika ada playboy ini di sekitar, maka begitu dia kembali ke rumah dia tidak hanya akan kehilangan posisinya sebagai kepala perusahaan tetapi bahkan kesuciannya mungkin akan diambil. Ayaya, Xiao Xiao, kamu terlalu disengaja. Karena ini masalahnya, saya tidak punya pilihan selain meminta orang lain untuk mengantarmu kembali. Saat suara pria tampan itu jatuh, 3 master penghancur kehidupan tua melangkah maju, mengelilingi Xiao Xiao. Di samping Xiao Xiao, wanita tua berpakaian hitam tiba-tiba menjadi tegang. Apakah kamu mencoba untuk memberontak? Nenek White, saya menyarankan Anda untuk memahami batasan Anda dan tidak mempersulit semua orang yang terlibat. Semua orang di sini adalah bagian dari paviliun Heavencraft, dan dengan peluang 3-1, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Jika Anda terluka secara tidak sengaja. Petik 2. Salah satu lelaki tua itu tersenyum dingin. Tangannya sudah menyentuh cincin spasialnya, dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, hatinya terasa seperti jatuh ke dalam danau es. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh yang kental tiba-tiba terkunci padanya. Saat dia melihat ke atas, dia terkejut melihat bahwa 100 kaki jauhnya, ada seorang pemuda berjubah putih dengan santai berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dari hanya berdiri di sana, sepertinya dia memegang semua orang yang hadir di telapak tangannya. Kamu siapa? Bagaimana Anda masuk? Orang tua itu menatap Lin Ming seperti serigala yang terpojok. Jelas sekali bahwa dia tidak datang ke sini dengan niat baik dalam pikirannya. Lin Ming benar-benar mengabaikan orang-orang ini. Kepada belatung yang tidak tahu berterima kasih ini yang tidak memiliki belas kasihan atau kebajikan,
mereka yang akan memanfaatkan kematian kepala perusahaan untuk menggertak anak-anaknya dan menginginkan harta miliknya. Dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik terhadap mereka. Dia samar-samar melirik Xiao Xiao dan bertanya dengan transmisi suara esensi sejati, hanya orang-orang ini. Masih ada paman agungku yang belum datang hari ini. Saat Xiao Xiao melihat Lin Ming muncul, sebuah harapan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dua puncak penghancuran kehidupan tahap kedua dan satu penghancuran kehidupan tahap pertama. Lin Ming berpikir bahwa budidaya ini sangat biasa. Dia tampaknya kekuatan seluruh keluarga Heavencraft sama dengan wilayah setan Laut Selatan, yang juga merupakan sekte kelas 5 biasa. 4 kerajaan ilahi adalah sekte kelas 6 semu, jadi masuk akal jika pasukan bawahan mereka juga merupakan sekte kelas 5 biasa. Anak muda, orang tua ini sedang berbicara denganmu. Apa kamu tuli? Petik 2. Saat lelaki tua itu melihat Lin Ming mengabaikan pertanyaannya, wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan menyeringai jelek. Sepupu Xiao Xiao yang lebih tua, Heavencraft Yan, mencibir saat dia berkata, tidak ada yang perlu ditanyakan. Orang bodoh ini hanyalah pembantu yang telah ditarik Xiao Xiao. Saya harus mengatakan sepupu kecil, penilaian Anda terlalu buruk. Untuk mencari anak laki-laki yang bahkan belum mencapai penghancuran kehidupan, haha, dia bahkan tidak cukup untuk satu gigitan. Petik 2. Heavencraft Yan menoleh ke Lin Ming, seringai mengejek di wajahnya, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Anda pikir Anda adalah pahlawan yang datang untuk menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan. Hahaha, Anda hanya harus menyesali pilihan yang Anda buat hari ini, dasar katak yang mencoba makan daging angsa. Hari ini, saya akan memotong tangan Anda, kaki Anda, dan kejantanan Anda. Saya ingin Anda memohon. Heavencraft Yan bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya saat penglihatannya tiba-tiba kabur. Dia merasa seolah-olah seember air sedingin es telah dituangkan ke sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa, dan tidak lagi dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Heavencraft Yan kaget. Sebelum dia bisa menjawab, yang dia lihat hanyalah wajah dingin Lin Ming yang muncul di hadapannya. Sebuah telapak tangan membanting ke bawah. Pemotong pulsa. Bang. Heavencraft Yan hanya merasakan goyangan dantiannya saat energi brutal dan tirani masuk ke meridiannya, dengan sembrono menghancurkan semua yang bersentuhan dengannya. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur, menabrak dinding. Semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming tiba-tiba akan menyerang, dan dengan gerakan mengerikan secepat dan memudar seperti hantu dan setan. Bocah, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat kejam. Saya akan membunuhmu. Ayah Heavencraft Yan melihat bahwa serangan telapak tangan Lin Ming jelas telah melukai meridian dan dantian Heavencraft Yan. Jantungnya melonjak karena amarah. Dia mengambil langkah maju yang marah dan mengeluarkan pedang harta karun dari cincin spasialnya sebelum menebang di kepala Lin Ming. Pedang ini berisi kekuatan penuh dari kekuatannya, dan jika seorang seniman bela diri inti bergulir menghadapinya, kepala mereka akan meledak. Saudara Feng, hati-hati. Orang tua bermarga Yan buru-buru memperingatkan saat dia melihat ayah Heavencraft Yan menjadi buta karena marah. Meskipun bakat Heavencraft Yan tidak terlalu menonjol, dan meskipun ia baru mencapai ranah inti bergulir pada usia 40 tahun dengan bantuan sumber daya yang mengejutkan, budidayanya masih setara dengan Lin Ming. Meski begitu, Lin Ming berhasil melukainya dengan satu serangan telapak tangan. Bahkan jika bagian dari hasil ini adalah karena itu adalah serangan diam-diam, ini masih membuktikan bahwa kekuatan Lin Ming jauh melebihi seniman bela diri di level yang sama. Sebelum suara orang tua yang jatuh ke telinga yang lain, ada suara dering logam yang keras. Lin Ming benar-benar meraih pedang Heavencraft Feng dengan satu tangan kosong,
tangannya yang lain membentuk kepalan tangan padat yang menghantam dada Feng Heavenceraf. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Kaca. Dengan suara dentuman yang teredam, semua tulang rusuk Feng Heavenceraf pecah dengan rapi. Seluruh dadanya tenggelam dan dia terbang mundur, menabrak dinding dan tertanam kuat di sana. Adapun Lin Ming, dia masih memegang pedang harta karun di tangannya. Dia menuangkan segumpal semangat bertempurnya ke dalamnya dan dengan santai melemparkannya kembali dengan titik pedang bersiul langsung ke arah jantung Heavenceraf Feng. Xiao Xiao ketakutan saat melihat tindakan Lin Ming. Meskipun dia sangat membenci orang-orang ini, dia tidak ingin membunuh mereka karena mereka adalah keluarganya. Faktanya, meski hidup begitu lama dan menerobos ke alam Xiantian, tapi dia tidak pernah terlibat dalam perjuangan hidup atau mati yang sebenarnya, apalagi membunuh seseorang. Tidak, pada saat Xiao Xiao berteriak, titik pedang itu kurang dari 3 kaki dari hati Feng Heavenceraf. Heavenceraf Feng terkejut sampai dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Sudah terlambat untuk menghindar, dan dia hanya bisa dengan gila-gilaan menggembleng esensi sejati pelindungnya dengan harapan sia-sia untuk memblokir pedang ini. Pada saat itu, dia bahkan bisa merasakan cahaya dingin dari titik pedang menyentuh titik di antara alisnya. Lin Ming mengerutkan kening saat dia mendengar teriakan Xiao Xiao. Dengan sedikit perubahan dalam pikirannya, dia menggerakkan semangat bertarungnya, mengubah lintasan pedangnya. Engah. Titik pedang menyimpang 3 inci ke sisi target aslinya. Dari target awal jantung Heavenceraf Feng, malah menusuk ke paru-paru kanannya. Esensi sejati pelindung Heavenceraf Feng telah terkoyak seolah-olah tidak lebih dari kertas basah. Darah muncrat. Heavenceraf Feng telah dipaku ke dinding dengan pedangnya sendiri, gagangnya masih gemetar. Lin Ming berbalik ke arah Xiao Xiao. Xiao Xiao ketakutan. Dia belum pernah melihat pertarungan Lin Ming sebelumnya, dia hanya mendengar deskripsi Nenek White tentang dia. Meski begitu, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan begitu kuat, dan tindakannya akan sangat menentukan. Begitu dia mengambil tindakan, dia hampir membunuh Feng Heavenceraf. Tuan Lin, tolong jangan bunuh mereka. Jika Dewan Tetua mengetahui bahwa saya menyewa orang luar untuk membantu membunuh orang-orang dari keluarga perancang surga saya, maka itu akan menyebabkan rumor berbahaya muncul. Paman agungku yang lain akan menggunakan ini sebagai alasan agar Dewan Tetua menghukumku dengan pengusiran atau sanksi. Meskipun Xiao Xiao mungkin baik hati secara alami, dia bukan hanya Fast Pelin-Pelan yang hanya berdiri di sana. Dia sangat sadar bahwa jika orang mulai sekarat, maka semua konflik akan meningkat dengan cepat. Bahkan jika dia menjadi kepala perusahaan dengan membunuh jalannya ke puncak, akan menjadi sulit untuk mengatur keluarga di masa depan. Bagaimanapun, Lin Ming tidak bisa tinggal bersamanya selamanya. Begitu Lin Ming pergi, berbagai konflik akan meletus, dan dia akan mati jika dia tidak bisa memegang erat posisinya. Episode 776, dengan judul Menyapu Semuanya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat tercengang semua seniman bela diri yang hadir. Heavenceraf Feng tertanam di dinding, memuntahkan banyak darah. Heavenceraf Feng telah dibudidayakan ke tahap pertama penghancuran kehidupan, namun, dia masih hampir mati dengan kematian yang menyedihkan hanya dalam satu pertukaran dengan Lin Ming. Kultivasi Lin Ming hanyalah di alam inti bergulir akhir. Dari mana asal bocah ini? Pak Tua Yan dan lelaki tua penghancuran kehidupan tahap kedua lainnya merasa seolah-olah mereka telah mundur ke tepi tebing. Beberapa seniman bela diri muda juga tampak seperti melihat hantu muncul di depan mereka. Lin Ming tampaknya baru berusia 20 tahun, bahkan, dia mungkin lebih muda dari mereka. Mereka juga junior seperti dia, jadi bagaimana bisa perbedaan kekuatan mereka begitu besar? Jika dia mengalahkan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama dengan mudah,
maka kekuatannya setidaknya harus berada di puncak tahap kedua penghancuran kehidupan, atau mungkin bahkan di tahap ketiga penghancuran kehidupan. Jika kekuatan Lin Ming hanya pada tahap kedua dari penghancuran kehidupan, maka jika mereka memberikan semuanya, Lin Ming masih akan menjadi lawan yang bisa mereka lawan. Namun, jika dia memiliki kekuatan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ketiga, maka itu tidak masalah, bahkan jika ada beberapa dari mereka. Lin Ming tanpa sadar memancarkan niat membunuh tanpa bentuk dari tubuhnya, yang dikenal sebagai medan kekuatan Dewa Kematian. Sebagai orang tua Yan dan penatua penghancuran kehidupan tahap kedua diselimuti niat membunuh ini, keduanya merasa sangat tertekan. Ini membuat mereka jauh lebih takut untuk melakukan apapun. Begitu mereka memulai perkelahian, maka tidak akan ada akhirnya. Jika mereka membuat marah Lin Ming dan memprovokasi kematian mereka sendiri, maka itu benar-benar cara mati yang menyedihkan. Orang tua dan pria paruh baya lainnya saling memandang, keduanya melihat keraguan-raguan di mata satu sama lain. Orang tua Yan ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah maju. Dia berkata kepada Lin Ming, "Bocah, orang tua ini akan bertarung denganmu. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan dalam 3 langkah." Kultivasi orang tua Yan berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Dia tidak bisa melihat apa batas kekuatan Lin Ming, dia hanya bisa menyelidiki mereka melalui pertarungan. Dia akan menantangnya terlebih dahulu untuk menghindari mempermalukan mereka berdua, dan membuat masalah ini beralih lebih jauh. Setidaknya, tidak boleh ada situasi yang mengancam nyawa. Pak Tua Yan juga mengeluarkan batasan 3 langkah karena dia juga kurang percaya diri. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia bukan tandingan Lin Ming, jika dia menggunakan semua yang dia miliki dalam 3 gerakan ini, maka dia masih bisa membela diri. Orang tua Yan tidak menunggu jawaban Lin Ming. Dia mengeluarkan pedang lembut dari cincin spasial dan memotong tenggorokan Lin Ming. Pedang jantung teratai. Orang tua Yan mengacungkan pedangnya, energi atribut kayu yang sangat murni dan kaya terus-menerus memancar darinya. Tanpa ragu, lelaki tua Yan ini adalah seniman bela diri dengan atribut kayu. Dia juga memiliki pemahaman terhadap konsep kayu yang baru saja terbentuk. Cahaya pedang menenun menjadi teratai biru di depan Lin Ming, beberapa lusin kelopak bunga teratai biru berputar, memotong ke arahnya. Semua orang menatap dengan mata lebar, menunggu untuk melihat apa batas kekuatan Lin Ming. Jika kekuatannya mirip dengan orang tua Yan maka mereka tidak perlu terlalu peduli. Mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 guru lagi untuk datang untuk menekan Lin Ming. Tapi, jika kekuatan Lin Ming jauh melebihi orang tua Yan, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Terlalu lemah. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Setelah tiba di tingkat kultivasi ini, melihat seluruh benua tumpahan langit, tidak ada lagi seorang jenius muda dimanapun yang bisa berdiri setara dengannya. Adapun master dari generasi yang lebih tua, tidak ada dari mereka yang bisa membuatnya menganggap mereka serius kecuali budidaya mereka setidaknya di puncak tahap keempat penghancuran kehidupan. Dia dengan lembut menelusuri cincin spasialnya dan tombak merah panjang melompat ke tangannya. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri atau bahkan membuka kekuatan dewa sesat, yang dilakukan Lin Ming hanyalah menuangkan segumpal semangat bertarungnya ke tombak panjangnya. Dengan itu, lampu merah menyala saat suara jeruji keras melonjak. Kaca. Teratai biru yang dibentuk oleh orang tua Yan ditembus oleh tombak Lin Ming. Teratai benar-benar retak dan kelopak teratai yang tajam berubah menjadi energi atribut kayu yang tersebar yang memudar. Ini buruk. Orang tua Yan merasa ngeri. Dia tidak berpikir bahwa setelah melangkah, hasilnya akan sama persis dengan Heaven Ceraf Feng. Dia berpikir bahwa melawan musuh ini, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri dalam 3 langkah. Tapi sekarang dia bahkan belum bisa memblokir 1 pun. Pahlawan muda,
Tunjukkan belas kasihan. Orang tua Yan meneriakkan kata-kata ini, tetapi yang dia terima hanyalah seringai dingin dari Lin Ming. Untuk meminta maaf saat ini, lelaki tua ini benar-benar tidak peduli dengan wajah. Lin Ming sangat menyadari bahwa orang tua Yan ini sedang menyelidikinya. Jika orang tua Yan melawan Lin Ming bahkan terhenti, maka orang lain akan mengerumuninya, menekannya melalui jumlah superior. Sekarang, bagaimanapun, orang tua Yan ini telah benar-benar dikalahkan olehnya dan yang dia pikirkan hanyalah memohon pengampunan. Tak tahu malu, Lin Ming juga telah mendengar argumen Xiao Xiao dengan orang tua Yan ini. Dia tahu bahwa orang tua ini hanyalah bajingan tidak tahu berterima kasih. Jadi, tidak hanya dia tidak memaafkannya, tetapi rasa jijik dan amarahnya hanya meningkat beberapa poin. Lin Ming tidak mengambil nyawa orang tua Yan. Sebagai gantinya, dia dengan sengaja memanipulasi esensi sejatinya untuk menghancurkan meridian lelaki tua itu, langsung merobek semua meridiannya berkeping-keping. Orang tua Yan menjerit sedih saat dia terbang mundur puluhan kaki, akhirnya menabrak meja dan vas, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Orang tua Yan memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan hampir semua meridian dan tulangnya patah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Cedera semacam ini tidak mungkin diobati tanpa obat ajaib berkualitas tinggi. Dan, bahkan dia melakukannya, lukanya tidak akan pernah pulih ke keadaan yang sama seperti sebelumnya. Orang tua Yan sudah tidak muda lagi dan api hidupnya sudah mulai mendidih. Bahkan jika dia menggunakan obat-obatan terbaik yang tersedia, kekuatannya masih akan turun 1 atau 2 alam. Kamu, orang tua tidak tahu betapa menyedihkan kondisinya saat ini. Yang dia rasakan hanyalah kemarahan dan keputusasaan di dalam hatinya, dan bahwa dia mengucapkan kata ini adalah hasil dari serangan mental yang datang dari luka yang begitu berat. Kemudian, dia meludahkan seteguk darah dan pingsan. Ketika seniman bela diri lain dari perusahaan perdagangan kerajinan surga melihat ini, mereka semua mulai merasa takut. Bahkan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedua bukanlah tandingan Lin Ming. Di samping Lin Ming, Xiao Xiao diam-diam senang dan sangat gembira. Meskipun dia tidak ingin membunuh anggota lain dari keluarga Heaven Ceraf, dia juga tidak tahan melihat serigala yang mengkhianati ayahnya. Dia berharap semua seni bela diri pengkhianat itu akan sia-sia. Tindakan Lin Ming telah melampiaskan sebagian kemarahan di hatinya. Pada saat ini, pria paruh baya lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Itu hanya pertandingan 3 gerakan, namun Lin Ming begitu berat dalam tindakannya. Pada saat ini, dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh seperti menimbulkan masalah dengan Lin Ming. Sebagai pria yang lebih lemah, yang bisa dia lakukan hanyalah menahan ini. Dia menekan kegelisahan di dalam hatinya dan dengan tegas tersenyum, kekuatan pahlawan muda sangat mencengangkan. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Petik 2. Pria paruh baya menanyakan ini karena dia ingin menyelidiki status Lin Ming. Namun, Lin Ming enggan mengganggunya untuk memulai. Dia pasti tidak akan mengungkapkan asalnya di wilayah Cakrawala Selatan, dan pasti tidak perlu mengatakan apa-apa. Akan mudah untuk melihat melalui segala jenis identitas yang dibuat-buat. Melihat Lin Ming gagal menanggapi, pria paruh baya itu tidak menjadi marah. Sebagai gantinya, dia mulai berbicara dengan Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Saat Heaven Ceraf Xiao Xiao melihat peristiwa ini terungkap, dia merasakan hatinya secara tidak sadar menegang, dan menggunakan tangan untuk memegang erat lengan Lin Ming. Dia tidak perlu mendengar percakapan untuk menebak apa yang terjadi. Paman buyutnya pasti bertanya mengapa Lin Ming mau repot membantunya, dan begitu topik rumput Dragon Spin diangkat, dua paman buyutnya bahkan mungkin bisa mengalahkannya dalam mendapatkan rumput untuk Lin Ming. Mereka akan bisa untuk membujuknya dengan keuntungan yang tidak bisa dia tandingi.
Bagaimanapun, Lin Ming hanyalah seseorang yang dia temui secara kebetulan. Mungkin saja dia tergoda dengan tawaran mereka. Begitu dia kehilangan dukungan Lin Ming, dia benar-benar akan kehilangan semua status dalam keluarga. Tidak tertarik, Lin Ming tiba-tiba berkata. Ekspresi pria paruh baya menegang. Sedangkan untuk Heaven Ceraf Xiao Xiao, dia menghela nafas lega saat bagian dari ketegangan itu meninggalkan tubuhnya. Itu hampir saja. Pria paruh baya itu sepertinya tidak mau menerima jawaban ini. Dia terus berbicara, menawarkan banyak keuntungan lain bagi Lin Ming. Namun, Lin Ming menolaknya sama sekali. Pahlawan muda, karena memang begitu, maka aku tidak akan tinggal di sini membuang-buang waktumu. Ayo pergi. Berbagai pemuda di sekitarnya mengambil yang terluka dan pergi. Pergilah. Kamu pikir kamu bisa datang begitu saja, dan pergi kapanpun kamu mau. Lin Ming melirik ke arah Heaven Ceraf Xiao Xiao, yang mengungkapkan ekspresi ragu-ragu sebagai balasannya. Namun, dia tetap membiarkan mereka pergi. Meskipun Lin Ming benar-benar bisa memusnahkan masing-masing dan setiap dari mereka di sini, dia tidak bisa menangani konsekuensinya. Jika dia menangkap mereka semua, maka dia masih akan menghadapi tekanan dari keluarganya, kemungkinan besar membawanya untuk membebaskan mereka di bawah tekanan ini. Itu akan menjadi langkah memalukan yang akan membuatnya kehilangan muka dan pendukungnya. Dia baru berusia awal 20-an, dan benar-benar menjadi dewasa beberapa tahun yang lalu. Dengan yayasannya saat ini dalam keluarga, berapa banyak orang yang bersedia mendukungnya. Petik 2. Pahlawan muda Lin, terima kasih. Kata Xiao Xiao dengan kekaguman yang tulus setelah semua orang pergi. Pahlawan muda Lin, setelah masalah ini diselesaikan, aku tidak hanya akan mencarikan rumput naga untukmu, aku juga akan membayarmu 20.000 batu esensi roh sebagai tanda terima kasih. Selain itu, jika Anda memiliki materi lain yang Anda butuhkan di masa mendatang, silakan bertanya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan dan menjualnya kepada Anda dengan harga serendah mungkin. Xiao Xiao meningkatkan hadiah sebelumnya. Dia takut Lin Ming akan dimenangkan oleh paman buyutnya. Ketika Lin Ming memutuskan untuk melangkah ke jalan untuk menjadi seorang alkemis, dia secara alami tidak akan menolak kondisi hebat seperti itu dari Xiao Xiao. Sebaliknya, dia khawatir tentang apakah Xiao Xiao akan dapat memperoleh posisi kepala keluarga jika lelucon ini berlanjut atau tidak. Lin Ming berkata, kamu hanya menyuruhku mengusir mereka dan mereka tidak menderita kerugian besar. Jika tren ini berlanjut maka Anda tidak akan ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga. Petik 2. Xiao Xiao pasti tahu ini juga. Dia berkata, pahlawan muda Lin, yayasan saya terlalu dangkal dalam keluarga, jadi tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan kepercayaan di antara anggota keluarga saya. Namun, beberapa saat yang lalu, saya menerima kabar bahwa teman baik ayah saya sedang menuju ke sini. Dia harus bisa mengejar 9 tungku kerajaan ilahi dalam selusin hari atau lebih. Begitu dia tiba, saya harus bisa memperkuat status saya di keluarga. Kemudian, setelah saya dapat menopang pendapatan perusahaan perdagangan Heaven Ceraf, saya pasti akan dapat memenangkan dukungan dari Dewan Tetua. Petik 2. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan. Lin Ming tidak punya pendapat. Terhadap perebutan kekuasaan dalam keluarga ini, tidak ada nasihat berharga yang meyakinkan yang bisa dia berikan. Yaner. Petik 2. Di samping sepupu Xiao Xiao yang lebih tua, Heaven Ceraf Yan adalah seorang wanita paruh baya yang sangat tertekan menangis di samping tempat tidurnya. Ada beberapa seniman bela diri medis yang sangat terampil yang baru saja menilai situasi Heaven Ceraf Yan. Lukanya bahkan lebih berat daripada orang tua Yan, dan tidak hanya semua meridiannya robek, tetapi bahkan dantiannya telah benar-benar runtuh. Terlebih lagi,
Luka-luka ini bahkan mungkin merusak kemampuannya untuk meninggalkan keturunan masa depan. Bagi Feng Heavencraft dan istrinya, ini adalah serangan yang sangat besar. Bocah itu terlalu kejam. Heavencraft Feng berteriak dengan marah, "Ayo kita minta tolong Pak." Selama dia membantu, dia pasti bisa dengan mudah memusnahkan bocah itu. Petik 2. Luka Heavencraft Feng adalah yang paling ringan dari 3 orang yang terluka. Pada akhirnya, Lin Ming telah menunjukkan belas kasihan dengan pedang itu, hanya menusuk melalui paru-paru kanan Heavencraft Feng. Untuk seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan, selama jantung, meridian, dantian, dan lautan spiritual tidak rusak, maka semua luka lainnya dapat dengan cepat disembuhkan. Ada seorang pria paruh baya duduk di depan Heavencraft Feng. Pria paruh baya itu mencibir dan berkata, "Cari itu Tuan. Mengapa tidak mencari yang mulia putra mahkota?" Meskipun putra mahkota ingin menundukkan perusahaan perdagangan kerajinan berat kami di bawah kendalinya, itu masih merupakan keberuntungan kami. Petik 2. Dibandingkan dengan rencana putra mahkota, bagaimanapun, perusahaan perdagangan kerajinan surga kita hanyalah bidak catur kecil. Sejak dia menyerahkan masalah ini kepada kami, ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan kemampuan kami dan berharga baginya. Jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas ini dan harus pergi meminta bantuan Pak, lalu apa gunanya kita? Petik 2. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.